Dia adalah ciptaan anomali yang berputar-putar dari waktu yang berbeda di seluruh dunia. Dia adalah ingatan akan dunia yang hilang, dunia pra-modern, yang diwujudkan dalam bentuk kebencian terhadap modernitas yang baru, humanisme, dan senyum dingin yang menandai keberadaan kita sehari-hari. Ditempa dari keseimbangan kesempurnaan antara anomali yang tidak dapat didamaikan dan pikiran kita yang terhancur. Dia adalah entitas yang diciptakan oleh ketegangan yang luar biasa dan tak terhindarkan. Dari lolongan dunia lama, telah dihadapkan pada hal baru yang dingin, kelabu, tanpa tujuan. Dia adalah balas dendam dari masa lalu kita yang jatuh. Dia adalah gagasan kuno di dunia yang telah membuang dan memujanya. Hello there, curious people. Selamat datang di kanal Enigma Hitam. Sudah lama rasanya kita tidak kembali mengulas tentang anomali dari SCP, baik itu anomali yang dikategorikan sebagai subjek bersifat putih atau abu-abu. Kini kita akan membahas anomali yang sungguh berada dalam zona hitam, atau dianggap berbahaya dan jahat. Ia adalah Scarlet King. SCP Foundation bukan tempat yang jarang untuk menemukan sesuatu yang jahat, dimulai dari reptil yang tak bisa mati, dan menginginkan kehancuran sampai orang tua dengan dimensi penyiksaannya sendiri, atau personifikasi kematian itu sendiri, yang mengintai di balik batu. Namun bagaimana dengan sesuatu di luar sana? Anomali yang menjadi perwujudan kekacauan dan kekejaman, hidup di antara realita dan dimensi. Dan bagaimana jika ia mendatangi kita? Ini adalah kisah Scarlet King, diyakini sebagai perwujudan kejahatan sesungguhnya. Suatu alasan yang menjadikan Foundation untuk tetap berdiri, dan salah satu faktor yang membuat berdirinya SCP Foundation. Namun, apa itu sebenarnya Scarlet King? Scarlet King dikenal dengan banyak nama, namun ia banyak diasosiasikan dengan kiasan warna merah. Kemudian, sebuah referensi akan Scarlet King atau kekuasaan seperti Harak, Kaharak, The Red Shah, The Crimson Khan, PTE Sequence 6, Mendes Ex Machina, The Lala Scarlet King, dan tentu saja SCP-001. Seperti banyaknya musuh yang dimiliki oleh Foundation dengan latar belakang atau sifat mereka yang cenderung misterius, menurut berkas pencatatan resmi SCP-01, Tufto Proposal, Sibologi Scarlet King, sudah hadir di sepanjang sejarah dan alam semesta. Terdapat Scarlet King berwujud seperti iblis, berwarna merah, bertubuh besar, dan mengenakan mahkota emas yang mengindikasikan sebagai seorang penguasa. Ia muncul mencari kesamaan dalam kebudayaan mitologi yang berbeda, terlepas hadir di titik sejarah yang berbeda. Jika nama robot Montauk terasa familiar bagi kalian, itu karena hubungannya dengan salah satu upaya terbaru Scarlet King untuk memasuki dunia nyata, SCP-231. SCP ini sering disebut sebagai pengantin Scarlet King, terdiri dari 7 wanita, yang merupakan jumlah yang sangat signifikan bagi Scarlet King. Semuanya diculik dalam barisan panjang pemujaan setia Scarlet King, dikenal dengan nama Scarlet King's Daughters. Masing-masing dari 7 wanita malang ini dipenuhi dengan kengerian tidak wajar, seperti SCP-682 yang terkenal. Dan setiap kali salah satu dari kengerian ini lahir, sebuah bencana terjadi dan ibunya meninggal. Pada saat itu, Dr. Montauk adalah seorang peneliti terkemuka yang mempelajari anomali ini. Dan karena 6 bencana telah terjadi, tekanan meningkat untuk mencari cara mencegah kelahiran terakhir. Namun saat dia menangani masalah ini, Dr. Montauk dilanda tragedi pribadi. Hilangnya secara misterius saudara laki-lakinya yang berusia 14 tahun, bernama Jacob. Dalam ketakutan kemarahannya, Montauk percaya bahwa hal ini pasti ada hubungannya dengan Scarlet King dan murid-muridnya. Ingin membalas dendam, Montauk mengajukan ide yang sangat mengerikan, sehingga detailnya tidak pernah dipublikasikan. Sebuah prosedur yang dikenal sebagai 110 Montauk, yang dilakukan pada pengantin terakhir secara berkala. Namun, ini bukanlah akhir dari hubungan buruk Dr. Montauk dengan Scarlet King. Itu baru permulaan. Montauk yang jadi peneliti utama pada SCP-231 dan 2317 tentu saja menjadi pilihan pertama untuk mewawancarai Dipes, yang merupakan ketua sekte aliran sesat tentang sifat sebenarnya dari The Children dan The Scarlet King. Montauk tidak akan pernah bisa menjadi pewawancara yang tidak bisa memihak seperti yang diinginkan oleh SCP Foundation. Curigaan bahwa Scarlet King atau The Children ada hubungannya dengan hilangnya adik laki-lakinya.
masih tetap menjadi fokus tujuan. Seperti kebanyakan pemimpin aliran sesat, Tipes sangat samar dalam menjawab pertanyaan Dr. Montauk. Dia sudah pernah mendengar tentang dokter tersebut dari reputasi prosedur Montauk yang mengerikan, dan terkejut melihatnya begitu tenang dan sopan secara langsung. Beberapa fakta penting tentang Scarlet King dan aliran sesatnya terungkap dalam beberapa putaran pertanyaan pertama. The Children pernah bekerja dengan The Snake Hand sebelum dikucilkan karena kesetiaan mereka kepada Scarlet King, dan mereka telah mencuri teks suci dari Wanderer's Library yang mistis untuk membantu ritual pemanggilan mereka. Dipes juga mengungkapkan bahwa Scarlet King terikat oleh 3 hukum: hukum darah, hukum konkret, dan hukum lolong. Dr. Montauk bingung dan frustasi dengan kerahasiaan Dipes. Dia merasa harus belajar lebih banyak. Dia menemukan memoir lama dari mantan anggota Children of the Scarlet King, Jack Hurst, yang memiliki kemampuan untuk menyerang pikiran orang-orang dari masa lalu dan mengalami apa yang mereka alami. Dia menceritakan pertempuran antara Scarlet King dan para pengikutnya, serta sekelompok prajurit Turkmenistan penjelajah waktu dari SCP-3838. Hurst melihat kedua sisi pertempuran dari sudut pandang The Children of Scarlet King. Penguasa mereka memerintah mereka dari sebuah benteng besar yang tertanam di dalam gunung berapi. Dari sudut pandang orang Turkmenistan, The Children adalah petani yang kelaparan dan dipukuli, yang diperintahkan oleh suara Scarlet King dalam deru angin. Montauk juga menemukan catatan ekstensif tentang ritual pemanggilan yang dilakukan oleh berbagai sekte yang bersekutu dengan Scarlet King. Menariknya, beberapa di antaranya menggunakan ukiran simbol SCP Foundation. Apa maksud dari semua ini? Montauk kembali lagi ke Dipes, yang akhirnya memberinya kebenaran tentang hukum darah. Inilah hukum Scarlet King, yang didefinisikan oleh kemiskinan, kekerasan, kelaparan, kebencian, dan yang terpenting, ketakutan. Seperti para budak di abad pertengahan yang dianiaya menjadi sasaran kekerasan dari para bangsawan. Bagi anak-anak Scarlet King, rasa sakit dan kekaguman yang suci ini adalah satu-satunya cara untuk hidup. Alternatifnya adalah hukum konkret yang berarti zaman modern, yang didefinisikan sebagai keamanan kosong dan kenyamanan palsu. Bangunan, akses makanan, kesehatan, pengetahuan, teknologi yang mudah. Ini adalah segalanya yang dibenci oleh Scarlet King. Namun misterinya semakin dalam ketika Montauk menemukan file dari mantan agen Foundation bernama Agent Devour. Montauk mengetahui bahwa Scarlet King tampaknya tidak muncul sampai Foundation didirikan. Dan faktanya, semakin besar minat Foundation terhadap Scarlet King, semakin kuat dia jadinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Hal-hal menjadi semakin aneh secara pribadi bagi Dr. Montauk. Dipes berulang kali mendesaknya tentang kehilangan saudaranya, dan prosedur Montauk, terutama wawancara, sedikit demi sedikit, dampaknya mulai terasa. Pertanyaan-pertanyaan masih menghantuinya. Apakah hukum lolong itu? Siapa atau apa sebenarnya Scarlet King itu? Bagaimana dia bisa ada? Pencarian Montauk menyebabkan dia bertindak lebih seperti The Children of Scarlet King, mengomel tentang kengerian dunia modern. Bagaimana kita semua hidup dalam kebohongan? Bagaimana satu-satunya cara hidup yang jujur adalah menderita di bawah kekuasaan Scarlet King. Filosofi ini terangkum dalam kata-kata salah satu pemuja bernama Adrian Cartwright yang mengatakan, kita harus belajar apa artinya mati, diperbudak benar-benar, diperbudak secara brutal, tanpa belas kasihan atau penyesalan dari Tuhan kita. Kita harus belajar apa yang harus dilakukan untuk mencapai satu tujuan, untuk mengetahui dan benar-benar memahami kurangnya hak pilihan kita. Kita harus terikat pada dunia para dewa dan kegelapan, tumpah ras orang bodoh yang diombang-ambingkan oleh badai. Kita harus membunuh modernitas, postmodernitas yang segala analisa dan pengamatannya yang sinis. Hanya ada satu aturan, aturan kekacauan, untuk kemanusiaan, untuk kehidupan, untuk Scarlet King. Pada dasarnya setiap kali umat manusia mencoba mengendalikan dunia, Scarlet King menjadi lebih kuat. Setiap kali mereka mencoba memahami atau mengatur atau mengkategorikan dunia mereka, Scarlet King menjadi lebih kuat. Ketika kekuatan kolonial dan kekaisaran menaklukkan dan menginvasi negeri-negeri seperti India, Afrika, dan Amerika Selatan, dan menundukkan keyakinan mereka di bawah gagasan Barat, Scarlet King menjadi lebih kuat. Montauk benar-benar memahami kekuatan musuhnya di sini, dan lebih buruk lagi, dia mulai memahami peran dirinya. Montauk yang perlahan menjadi gila karena pengetahuan yang diperolehnya, menyadari bahwa musuh terbesar Scarlet King, SCP Foundation, juga merupakan aset terbesarnya. Setiap kali mereka mencoba memahami monster itu, jadi bentuk yang dapat dipahami, mereka hanya membuatnya lebih kuat. Tepat pada waktunya dengan wahyu baru Montauk, retakan merah muncul di dinding sel penahanan di PES Bivak, sebuah portal ke alam Scarlet King. Staf Foundation
mengetahui bahwa mereka tidak dapat memasuki sel, dan Dipes meminta wawancara terakhir dengan Montauk. Karena tidak ada pilihan lain, Montauk mengalah. Dalam percakapan terakhir mereka, Dipes mengucapkan selamat kepada Montauk karena akhirnya memahami apa yang dia hadapi. Scarlet King, kata Dipes padanya, adalah sebuah ide, sebuah konsep. Dia adalah makhluk yang diberi kekuatan melalui konflik antara yang lama dan yang baru. Ini adalah hukum lolong, kemarahan Scarlet King yang tak ada habisnya terhadap arah yang diambil dunia dan umat manusia. Scarlet King menurut Dipes membenci keyakinan Foundation bahwa sains dan rasionalitas adalah jalan sejati menuju kemajuan. Scarlet King menganggap hal ini hanya sekedar kesombongan belaka. Alasan mengapa saudara Montauk pada mempelai terakhir Scarlet King begitu efektif adalah karena ia tidak lahir dari ilmu pengetahuan, namun ia lahir dari kebencian, rasa sakit, keinginan untuk membalas dendam, dan di alam Scarlet King, hal itu akan terjadi. Semua yang ada, kecuali dunia kita, dan khususnya Foundation mengubah arah kebangkitan Scarlet King ke kekuasaan absolut tak dapat dihindari. Montauk yang pikirannya hampir hilang, menanyakan satu pertanyaan terakhir. Apakah The Children atau Scarlet King mengambil saudaranya, Jacob? Ketika Dipes memberitahu jawabannya, tidak. Dan sebagai tanggapannya, Montauk menembaknya hingga tewas, akhirnya mengakhiri Children of Scarlet King. Mengingat pengungkapan barunya, Montauk memohon kepada Dewan 05 untuk mengubah cara mereka agar tidak membiarkan Scarlet King masuk ke dunia nyata. Mereka menolak dengan alasan bahwa gagasan Montauk terlalu radikal, tapi mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mengabaikan ancaman yang ditimbulkan oleh Scarlet King. Mereka harus mengambil beberapa langkah. Maka Dewan 05 dari SCP Foundation, kelompok paling kuat dan rahasia di seluruh dunia, untuk mencegah ancaman paling berbahaya yang pernah diketahui umat manusia yang menerobos realitas kita dan memperbudak seluruh orang di dunia, akhirnya telah melakukan sesuatu. Mereka mengubah klasifikasi Scarlet King dari Keter menjadi aman, dan sengaja membuat deskripsinya di file resmi Foundation tidak jelas. Dewan 05 berpikir ini akan cukup untuk menghentikan kekuatan Scarlet King untuk terus berkembang. Tapi Montauk tahu itu tidak cukup. Dia telah melihat kebenaran, dan dia tidak bisa mengabaikannya. Sementara Foundation berjalan seperti biasa, Montauk semakin membenci mereka. Dia tahu Scarlet King akan datang. Dia tahu bahwa dia tidak bisa dihentikan, dan bahwa seluruh realitas kita tidak lebih dari sekedar duduk diam. Robert Montauk tidak lagi menjadi peneliti di SCP Foundation, dan Dr. Montauk memilih jalan yang berbeda. Dia sekarang adalah anggota Children of Scarlet King, pemuja kegilaan, kebencian, dan kekacauan. Bagaimanapun, Anda tidak bisa mengalahkan Scarlet King. Dan seperti pepatah lama, jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka, bergabunglah dengan mereka. Sekian untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian pembahasan Scarlet King kali ini? Apakah tindakan penjagaan Dewan 05 sudah benar dengan mengabaikan eksistensi dari Scarlet King akan melemahkannya merupakan hal yang benar? Berikan pendapat dan kritikan kalian pada kolom komentar. Berikan like pada video dan subscribe jika menyukai konten di sini. Sampai jumpa and stay curious.